kita lanjutkan pembelajaran kita kelas 4 tentang keliling bangun datar. Anak-anak, kita mengenal banyak sekali bentuk-bentuk bangun datar di kelas 4. Tetapi kita saat ini Ibu sudah sediakan beberapa soal yang mari kita bahas bersama-sama bagaimana cara mencari kelilingnya. Yang pertama, yang satu ini kita sebut sebagai persegi. Mengapa? Karena keempat sisinya sama. Dulu bisa dikatakan bujur sangkar begitu ya. Ini namanya persegi. Bagaimana mencari kelilingnya? Keliling itu adalah dengan cara mencari keliling suatu bangun datar dengan cara menjumlahkan seluruh garis-garis yang ada pada bidang bangun datar tersebut. Kita lihat sekarang. Misalkan sekarang si A lari dari titik ini menuju ke sini keliling. Berapa? Nah, kita lihat sekarang keliling persegi. Keliling persegi adalah caranya adalah mencari jumlahnya berapa? Karena sisi keempatnya itu sama. Kalau ini 8, maka ini juga 8, 8 dan 8 cm. Maka 8 cm ditambah dengan 8 cm ditambah dengan 8 cm ditambah dengan 8 cm. Hasilnya adalah 32 cm. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa keliling persegi karena keempat sisinya itu sama, maka kita bisa menghitung dengan cara 4 sisinya itu dikalikan dengan salah satu sisi. Berapa sisinya? 4 banyaknya. Kali sisinya berapa? 8 cm. Sama dengan 4 kali 8 cm ketemu 32 cm. Bisa dimengerti? Mudah sekali kan anak-anak? Prinsipnya kalau keliling kita mencari seluruh keliling bangun garis yang membatasi bidang itu semua kita jumlah. Contoh yang kedua, ini disebut persegi panjang. Mengapa? Dua sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, atas dan bawah, kiri dan kanan berhadapan-hadapan kan sama panjangnya. Berhadapan kan sama panjangnya. Kalau di sini 10 cm, maka di atas juga 10 cm. Kalau di samping 5 cm, maka di sini juga 5 cm. Ini disebut panjang, ini disebut lebar. Panjangnya ada berapa? Oh 2 Bu Guru. Lebarnya ada berapa? Oh 2. Bagaimanakah mencari keliling persegi panjang? Kita lihat panjangnya berapa? Oh 10. Kita mulai dari bawah. 10 ditambah 5 ditambah lagi di sini berapa? 10 ditambah lagi berapa lagi di sininya sama dengan ini? 5. Maka hasilnya adalah 30 cm. Karena lebarnya ada 2, panjangnya ada 2, maka keliling itu bisa dirumuskan sebagai berikut. 2 kali toh, lebarnya kali 2, panjangnya kali 2 di dalam kurung panjang tambah lebar. Begitu ya anak-anak. Mari kita masukkan 2 kali panjangnya berapa? 10 Bu. 10 ditambah 5 sama dengan ini tambah ini dulu berapa? 15 kalikan 2 30 cm. Oke, bisa dimengerti sekarang? Mudah sekali kan anak-anak? Mari kita lihat untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini disebut sebagai segitiga siku-siku. Karena sudutnya membentuk siku-siku 90 derajat. Maka ini disebut sebagai alas. Ini disebut sebagai tinggi. Sudah kalian ketahui. Andai kata ini saya perpanjang anak-anak, lalu saya ginikan lagi, panjangnya sama, lebarnya sama, ini berbentuk persegi panjang, ya kan? Ini panjangnya jadi tinggi, lebarnya jadi alas. Panjang kali lebar, tinggi kali alas harus dibagi 2 karena itu adalah separuh daripada persegi panjang. Tetapi ini itu asal mulanya saja. Maka dapat kita tuliskan itu adalah mencari luasnya. Apabila di sini tingginya diketahui di sini adalah 12 cm, maka kalau untuk mencari keliling mudah. Keliling persegi, keliling
segitiga, apapun bentuk segitiganya, itu adalah dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisi yang ada. Jadi sekarang kita mulai dari alas. 6 ditambah 8 ditambah sisi miringnya adalah 12 cm. Hasilnya berapa? 4. Ini 26 cm. Bisa dimengerti? Ya. Ini kita lihat contoh yang keempat, yaitu segitiga sama kaki. Berarti kakinya sama, Bu Guru. Ya, ini tandanya dada yang sama. Maka kalau ini 7, maka ini juga harus 7. Kita akan menjumlahkan keseluruhnya. Keliling segitiga, semua bangun kalau mencari keliling harus dijumlahkan semua sisinya. Dari alas dulu, Bu, 5 ya, ditambah dengan berapa ini? 7 ditambah dengan, karena kakinya sama, kalau ini 7 maka ini juga 7, tambah 7 cm sama dengan berapa, Bu Guru? Di sini ada 19 cm. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Oke, kalau sudah, kita lihat contoh yang kelima. Perhatikan, yang kelima ini adalah bangun segitiga sama sisi, sehingga diberi tanda seperti ini. Sisinya ini artinya sisinya panjangnya sama. Berapa ini? Oh, 3 sisinya sama. Berapa sentimeter? 13 cm, 12 cm. Maka kelilingnya adalah sama dengan keliling segitiga sama sisi ya, sama dengan 12. Ini 12, ini 12. 12 tambah 12 tambah 12 cm ketemu 36 cm. Karena ketika sisinya sama, maka keliling ini khusus untuk segitiga sama sisi ya, itu bisa 3 kali sisi. Berapa? 3 kali 12 cm ketemu 36 cm. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Kalau bisa, kita lanjutkan dengan contoh bangun yang keenam. Saya persegi panjang, segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Dan yang contoh kelima, keenam, ini adalah apa namanya? Namanya adalah belah ketupat. Belah ketupat ini juga sama dengan persegi. Keempat sisinya sama. Apa yang membedakan persegi dan belah ketupat? Adalah sudutnya yang berbeda. Dan sisinya sama panjang, tetapi sudutnya berbeda. Besar sudutnya yang berbeda ya. Kalau ini 90 derajat semuanya. Oke, kalau gitu anak-anak, mari kita lihat ke sini. Kelilingnya, keliling apa ini namanya? Belah ketupat. Belah ketupat adalah sisinya berapa? 10. 1, 2, 3, 4. Oh, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40 cm. Bisa juga 4 kali sisi. 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Bisa dimengerti? Kita lihat contoh yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh ini bentuknya adalah jajaran ginjal. Hampir sama dengan persegi panjang. Yang beda adalah sudutnya ya, besar sudutnya. Kita lihat di sini. Ada 2 yang ini juga sama panjang. Maka kelilingnya tinggal menjumlah. Berapa, Bu Guru? 20 tambah 7 ditambah ini juga 20 kan? 20 ditambah dengan ini juga 7. Maka akan ketemu 54 cm. Bisa, Bu, seperti ini? Bisa. Keliling sama dengan 2 kali ya sisi-sisi seperti ini. Tapi kita nggak perlu lah, kita jumlah saja semuanya. Kita tempatnya nggak ada ya. Yang penting kamu tahu tentang dasarnya. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu trapesium sama kaki. Karena bentuknya trapesium itu banyak, bermacam-macam bentuk bangun datar. Ada yang apa namanya, tak beraturan, ada yang beraturan. Ini yang beraturan ya. Ini adalah sama kaki. Kita lihat sekarang. Berarti di sini kakinya 8, di sini pasti juga kakinya 8.
Maka kelilingnya adalah dari bawah dulu. 12 ditambah 8 ditambah 6 ditambah berapa lagi? Sama dengan ini 8 cm. Sama dengan berapa anak-anak? Ini 20, ini ada 14, berarti 34 cm. Ini kan 20, ini kan 14, 34 cm. Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa dimengerti, sebetulnya ini hanya membutuhkan ketelitian, kejelian saja ya. Mudah sekali untuk mencari keliling ini. Oleh karena itu, tetaplah belajar dengan tekun di rumah. Pasti kalian bisa mengerjakan ini. Nanti kita tingkatkan, sudah diketahui kelilingnya, bagaimana mencari sisinya, sudah diketahui kelilingnya, bagaimana mencari panjangnya dan sebagainya. Itu nanti ada variasi daripada soal. Yang penting dasarnya kalian mengerti. Selamat berlatih di rumah dengan soal-soal yang lebih variatif dan sukses selalu untuk kalian.